Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kelompok saya akan melakukan penjelasan mengenai hipospadia. Sebelum ke pembahasan, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Sidanatik, yaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Ahsanul Hakim. Ketiga Muhammad Yusuf Johantoro. Dan yang keempat Muhammad Zaim. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yaitu hipospadia. Apa itu hipospadia? Jadi, hipospadia merupakan kelainan kognital yang paling sering ditemukan pada anak laki-laki. Kata hipospadia berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo, yang berarti di bawah, dan spadon yang berarti lubang. Hipospadia dapat didefinisikan sebagai adanya muara uretra yang terletak di ventral atau proksimal dari lokasi yang seharusnya. Kelainan ini terbentuk pada masa embrional karena adanya efek pada masa perkembangan alat kelamin dan sering dikaitkan dengan gangguan pembentukan seks primer ataupun gangguan aktivitas seksual saat dewasa. Kemudian hipospadia terjadi sekitar 17/10.000 kelahiran bayi laki-laki dan merupakan faktor kontribusi besar disabilitas anak serta ketika dewasa. Prevalensi hipospadia pada setiap negara sangat bervariasi. Di Australia Barat prevalensi hipospadia sekitar 4-43 kasus setiap 10.000 kelahiran. Beberapa peneliti menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi hipospadia di beberapa negara seperti di Australia, China, dan Denmark. Penyebab hipospadia yang pertama yaitu riwayat keluarga. Bayi memiliki risiko yang tinggi lahir dengan hipospadia jika memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa. Genetika, variasi gen tertentu dapat mengganggu kerja hormon tertentu yang merangsang pembentukan penis secara sempurna. Kemudian hamil usia di atas 35 tahun. Hal ini didukung penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan risiko hipospadia pada bayi apabila ibu menjalani proses kehamilan di atas usia 35 tahun. Kemudian selanjutnya adalah paparan zat tertentu selama kehamilan. Meski belum diuji lebih lanjut, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ada kaitan antara hipospadia dengan paparan senyawa tertentu, seperti penggunaan obat nyamuk untuk ibu hamil, pestisida, dan bahan kimia industri lainnya. Kemudian ada perawatan kesuburan, terutama pada wanita yang menggunakan bantuan teknologi reproduksi kehamilan, memiliki resiko melahirkan bayi dengan hipospadia. Selanjutnya adalah penyebab hipospadia. Penyebab dari hipospadia belum ditemukan secara pasti, akan tetapi dari beberapa penelitian mengemukakan semakin berat derajat hipospadia, maka akan semakin besar terdapat kelainan yang mendasari. Beberapa kemungkinan dikemukakan oleh para ahli mengenai etiologi hipospadia. Yang pertama karena adanya efek atau kelainan pada produksi testosteron. Kegagalan konversi dari testosteron ke dihidrotestosteron, defisiensi dari reseptor androgen di penis,
maupun penurunan ikatan antara dihidrotestosteron dengan reseptor androgen. Yang kedua, karena adanya pemeran estrogen atau progestin pada ibu hamil di awal kehamilan. Para ahli mencurigai ini akan menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya hipospadia. Yang ketiga, pada ibu hamil yang melakukan diet vegetarian, ini juga diperkirakan terjadi peningkatan risiko terjadinya hipospadia. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi yang sering digunakan adalah klasifikasi Ducat yang membagi hipospadia menjadi 3 lokasi. Yang pertama adalah anterior. Di sini ada glandular, coronal, dan distal penile. Selanjutnya yang kedua adalah middle. Di sini ada midshaft dan proximal penile. Terus yang ketiga adalah posisi atau lokasi posterior. Di sini ada penoskrotal, lalu ada skrotal, dan ada perineal. Lokasi yang paling sering ditemukan adalah subkoronal. Klasifikasi hipospadia berdasarkan derajat sangat subjektif, tergantung dari ahli bedah masing-masing. Beberapa ahli bedah membagi menjadi 3. Yang pertama, ada mild hipospadia atau grade 1, yaitu muara uretra dekat dengan lokasi normal dan berada pada ujung tengah glans. Yang kedua, ada moderate hipospadia atau grade 2. Muara uretra berada di tengah-tengah lokasi normal dan skrotal, distal, penile, dan midshaft. Yang ketiga ada severe hipospadia atau grade 3 and 4, yaitu muara uretra berada jauh dari lokasi yang seharusnya. Berikutnya ada gejala klinis. Yang pertama, kulit luar bagian ventral lebih tipis atau bahkan tidak ada, di mana kulit luar di bagian dorsal menebal, bahkan terkadang membentuk seperti sebuah tudung. Yang kedua, ditemukan adanya chorda. Chorda adalah adanya pembengkokan menuju arah ventral dari penis. Dan yang ketiga, adanya pancaran urin yang lemah ketika berkemih, nyeri ketika ereksi, dan gangguan dalam berhubungan seksual. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.